Kevin Aprilio Sumaatmaja lahir di Jakarta 7 April 1990. Putra musisi Adi MS dan Memes ini di tahun 2008 membentuk grup Viera beranggotakan Widi, Raka, Trian, dan Kevin. Di awal tahun 2013, Viera memutuskan mengubah namanya menjadi Viera Tail. Minggu 23 Juli 2017 lalu, Kevin sempat mengunggah curhatan di Instastory tentang manajer Viera Tail yang telah 7 tahun bersamanya bernama Denny Irawan, yang ia berhentikan karena dianggap tak bertanggung jawab terhadap uang ratusan juta milik manajemen. Akibatnya Kevin sempat kesulitan memenuhi gaji bulanan untuk 2 rekannya, Widi dan Raka. Senin 24 Juli 2017, Kevin menyatakan sudah berdamai dengan sang manajer karena sudah melunasi uang manajemen yang ia pegang. Seperti apa kronologi kejadiannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah, sudah ada Kevin, Widi, dan juga Raka. Jadi gimana? Aku langsung ya, begitu buka instastory-nya Kevin langsung langsung cek gitu, kirim. Ada masalah nih kayaknya. Habis itu besokannya, mau press conference nih gitu ya. Sebenarnya pada hari Minggu ya kalau nggak salah ya kamu upload ya? Ya, hari Minggu saya upload. Kan kamu kalau di press conference bilang sebetulnya sih ini bukan yang pertama kali gitu. Ya sebenarnya waktu bulan kapan ya, 3 bulan yang lalu memang sempat ya ada kejanggalan lah di kas itu gitu. Oh, di kas ada kejanggalan. Terus 2 bulan di situ saya masih pura-pura nggak tahu lah. Raka yang udah warning lah gitu. Oh, Raka yang udah ini. Karena ada additional yang sempat additional pengeluaran. Maksudnya additional player yang sempat komplain. Ya, sempat komplain sama dia lah gitu pada saat itu. Nah setelah itu memang saya menganalisa gitu, ada apa sih ini gitu. Terus abis itu saya cek rekeningnya, memang ya gaji bulan berikutnya nggak cair gitu lah. Tapi si Raka Widi saya talangin pakai uang saya pribadi gitu. Nah di situ saya tegur. Keren lo. Kamu baru tahu ya kalau kamu ditalangin sebenarnya. Kapan kalian tahu kalau kalian ditalangin? Pokoknya kalau aku perempuan lebih peka ya. Biasanya kayak, bro, ini ada yang aneh kali, aku bilang gitu. Cuma masih setengah-setengah ngobrolnya karena masing-masing sibuk. Oh iya. Tapi pas ternyata udah ada yang benar-benar kita pikirin banget. Kevin lebih teliti kan orangnya, dia pikirin baru. Kamu kenapa merasa anehnya tuh apa yang kamu situasinya aja, orang-orangnya. Cewek kan lebih feeling banget kan ya, kayaknya orangnya gitu. Keadaannya gitu. Jadi mulai agak ada yang menghindari tatap mata gitu. Aku emang nggak dekat, makanya nggak terlalu mau berkecimpung karena aku nggak asik aja suasananya gitu. Kira Kevin yang mikirin gitu. Ya, pokoknya setelah setelah itu akhirnya setelah yang tadi Widi cerita, akhirnya bulan depannya saya tegur, memang kamu ada masalah apa sih? Akhirnya dia cerita, memang dia lagi ada masalah. Cuma aku bilang, kamu next time kalau ada masalah tuh cerita, jangan diem aja. Maksudnya kan dia sudah sama kita cukup lama, artinya apa pasti kalau kita bertiga bisa bantu kan pasti kita bantu. Nah akhirnya ya udah saya kasih kesempatan sebulan, saya kasih kesempatan untuk berubah lah gitu. Akhirnya setelah berapa lama kemudian, akhir bulan lagi kita udah manggung berapa kali, nggak turun lagi gaji saya pada saat itu. Ya balik lagi saya talangin mereka lagi. Nah di situ ya udah saya benar-benar akhirnya saya keluarin. Nah terus yang bikin saya tambah emosi lagi waktu itu duitnya pacar saya si Vici itu juga sempat dipakai juga gitu. Jadi ada job yang emang melalui dia gitu loh. Nah di situ saya ya udah saya agak marah lah. Saya udah akumulatif kali ya Bu ya. Bu ya. Apa Mbak Kak. Sekarang jadi kebiasaan Bapak Ibu karena lagi ada kerjaan. Oh iya, karena lagi serius ya dia. Enggak, tapi memang mekanisme kalian tuh gimana? Maksudnya semuanya dijadiin satu rekening gitu. Jadi memang di situ ada, ya salah saya juga sih. Di situ ada satu sebenarnya sistem yang memang ada rekening, memang ada rekening perusahaan, tapi ada rekening yang istilahnya uang kas gitulah, uang kasnya Viera gitu. Nah itu ya dipakai pada saat. Tapi anyhow pada saat saya udah post di Instastories, akhirnya bermunculan. Lalu hari H pas saya mau bikin preskon, dia langsung lunaskan. Jadi ya udah pas preskon kata-kata saya ya udah berubah tuh ya. Pastinya lunak lah ya. Sebelumnya ngilang tapi Bu. Oh sebelumnya Bu juga. Itu ya nak ya. Sebelumnya ngilang emang ngilang, nomornya nggak bisa dihubungin. Nomornya nggak bisa dihubungin. Jadi asumsi ngilang karena ya memang nomornya nggak bisa dihubungi. Terus ada IO, ada beberapa emang nyariin dia jadi melalui saya kan di situ kan. Ya saya jadi nomornya ganti-ganti. Padahal saya udah bilang, kamu kalau ada masalah jangan lari gitu. Kayak kelihatan salah jadinya gitu. Berapa lama emang dia nggak susah dihubunginnya?
Sebenarnya nggak lama banget, tapi maksudnya dalam masalah yang lagi ibarat masalah keuangan panas itu, gitu ya, lagi hangat. apapun yang terjadi emang harus dihadapin kan. Ini udah lama, hampir 2 tahun loh. Ternyata ada kemislekan di internal ini, Bu. 2 tahun? Ya, hampir 2 tahun lah. Ternyata setelah ditelusuri gitu. Ya, artinya sekarang di titik sekarang ya udah kita sekarang udah ke manajemen baru, ke bumi manajemennya Mas Glenn sama single baru yang juga tak bisa move on ini kita fokus ke situ. Ini sebenarnya kamu pisah sama manajer yang lama itu karena mau masuk ke manajemen yang baru atau memang lah kebetulan udah mulai nggak enak nih. Ya kita pindahlah ke manajemen yang baru. Kebetulan juga. Pas lah ya. Pas lah, kebetulan juga aku bilang kita mesti butuh tim baru nih, kayaknya udah kurang rapi, harus dirapin lagi, harus lebih kerja lagi karena udah kelihatan hampir 2 tahun itu ya agak-agak ada yang nggak beres gitu loh, Bu. Jadi siapa ide siapa kamu? Semuanya sih bertiga. Semuanya. Ya semuanya itu kan kita bertiga pada dasarnya lebih mementingkan Via Tele juga kan. Kedepannya terlepas dari bisnis ada yang namanya musik gitu. Kita bertiga Widi Raka sama aku ya. Pokoknya Via Tele gimana caranya brandnya harus difokusin lagi gitu. Soalnya kan orang bertanya-tanya tuh di luar sana ya. Ini kenapa nih tiba-tiba ada begini pindah manajemen ada single baru gini. Sebelumnya juga Raka kuliah kan soalnya. Oh iya sempat kuliah kan. Sempat kuliah makanya lama kita nggak mungkin manggung berdua. Habis ada Raka ada yang si ini manusia ini kacamata. Sudah kita pindah manajemen. Ya udah. Oh gitu. Jadi lagi transisi. Oh berarti Raka nih yang settingan. Kuliah. Selesai kuliahnya nunggu manajemen baru. Raka akhirnya gimana kuliahnya udah kelar? Aku sih cuma short course aja sih. Short course. Jadi cuma 6 bulanan. Terus ya emang aku pengen iseng apa sih ngasah skill lain lah gitu. Maksudnya di luar musik gitu. Dan jadi cuma kita tetap masih punya grup gitu ya. Maksudnya walaupun aku di mana tetap aja masih tahu update-nya apa lagi ngapain dan kita tetap masih komunikasi masih bagus gitu. Jadi ya sekarang aku udah balik ya sekarang mau mulai fokusin Via Tele lagi. Makanya berharap dengan manajemen baru ini kalian bisa lebih fokus gitu ya. Jadi ini masalah bukan karena wah kebetulan nih kita panas-panasin. Jadi tapi memang timingnya di situ boleh. Timingnya kalau emang ahlinya di situ ahlinya saya itu ya. Tapi memang pas sih. Pas jadi maksudnya kita juga kan orangnya nggak bisa yang dengan gampang ngeluarin orang kalau nggak ada apa-apa gitu. Maksudnya kita memang Kevin lagi bro. Dia iya lu ya. Iya enggak kerja. Kamu orangnya gitu. Kalau Raka? Ya maksudnya perlu ada kesalahan dulu lah maksudnya dan ini pas kan timingnya dia ada kesalahan kayak gitu ya. Otomatis ya udahlah sekalian aja gitu kita ganti manajemen gitu. Sekalian ganti. Sebenarnya yang lebih emosional saya, Widi juga pernah bilang gitu. Karena memang saya 7 tahun tuh ngerasa nih orang udah saya anggap kayak abang lah gitu. Jadi emang karena kan dalam dealing bisnis dia banyak interaksinya sama saya. Jadi makanya yang lebih terpukul saya. Makanya yang sampai ngepost ya saya gitu. Jadi ini berat banget sebetulnya buat kamu ya. Iya, karena udah move on. Jadi kamu asal ada tanggung jawab sama teman-teman. Karena beratnya itu kan ibarat timbangan baik buruk tuh baiknya banyak juga gitu loh. Jadi harus diakuin baiknya banyak. Ngayomin gitu kebapaan padahal. Jadi bukan jahat sebenarnya, memang lagi kena masalah tapi akhirnya ya. Karena masalahnya kenapa sih? Gara-gara ikutan kamu ya? Ikutan trading. Ya bisa dibilang gitu. Kamu juga bertanggung jawab berarti ya? Cuman dia itu dia ngikut di belakang saya. Harusnya dia nggak ikut. Cuman dia coba-coba ikut. Nggak tahu ternyata dia. Jadi dia sama trader saya. Akhirnya dia nggak tahu trader saya yang jahat sebenarnya bukan dia. Ada trader nggak tanggung jawab lah sama dia gitu loh. Cuman dia jadi kelilit. Akhirnya dia melakukan hal yang dia tidak inginkan mungkin ya. Dia aslinya nggak gitu. Aslinya baik ya karena lagi ke ini. Ya. Emang besar banget ya waktu itu agak nggak jelas tuh besar nilainya. Iya buat dia besar lah pasti. Buat dia. Buat saya juga besar. Buat dia besar tuh soalnya besar. Besar. Orang kaya. Enggak Bu. Besar ya udah. Tapi misalnya next kan emang katanya orangnya baik nih. Baik, cuman emang dia lagi kena masalah. Misalnya seandainya dia hadir lagi dalam kehidupan kalian nih gimana? Atau Kevin lah yang udah lama kenal. Ya tetap pasti saya nggak musuhin orang sih. Apalagi dia udah bertanggung jawab lagi. Ya udah, maksudnya kita bisa someday kalau pas-pasan tetap ngobrol ya pasti saya fine. Tetap ngobrol. Cuman ya mungkin untuk sekarang sama-sama jalan masing-masing dulu gitu. Cool down dulu kali ya. Oke sih. Ya, baik nah ini kan udah cool down. Kita panasin lagi. Kita dudukan mereka di kursi. Kenapa kursinya cuma 2? Apa? Oh di sini aja nggak apa-apa. Mau kursinya apapun tetap harus menjawab pertanyaan saya dengan jawaban fitnah atau fakta.
nggak ada yang ngerak. Paling pendiam loh dia. Dulu. Aku kira iklan dulu. Iklan dulu. Buat apa, Bu? Ambil oksigen dulu. Gitu ya. Oke, fitnah atau fakta? Widi. Widi apa sih? Widi, kamu pengen ditanya nanti tadi ya? katanya. Oh iya, aku cuma bercanda godain kamu dong. Bahwa kamu tuh sudah mulai sebel ya kalau kamu kemana-mana itu udah mulai ditanya-tanya kapan Widi, kapan kamu nikah? Ya. Kapan nikah? Fitnah atau fakta? Fakta dah. Ini dua Fakta kan? fakta ya. Fitnah biasa aja Bu. Oh biasa aja ya, santai sebenarnya ya. Tapi kalau nanya bayar 50.000. Oke. Fitnah atau fakta? Kevin. Yes, Bu. Kalau kamu itu juga berniat mau melakukan perawatan tanam benang di pipi supaya fitnah atau fakta? Fakta gue yang jawab. Mana kamera? Dia yang jawab. Kalau kamu nggak mau menjawab, kita akan lihat seperti apa kesaksian. Ada VT-nya ya, kita lihat ya. VT yang Iya, berikut Bu. ini. Nggak mungkin lah. VT Nggak dokternya. ada apa-apa. Ya kali ada. Mau di film dan Malah ya yang pengen perawatan duluan tuh sebenarnya udah sorry bro tapi ya everyone has to know. I'm sorry. tadinya dia duluan yang mau. Semuanya yang udah ngakuin perawatan tuh banyak banget udah duluan selain aku dan basi. Tapi Kevin udah. Dia pengen. Dia pengen sebenarnya 2 kali. Soalnya Kevin tuh Kevin insecure karena dia tuh agak cabi. Padahal menurut aku mukanya tuh udah mutlak gitu aja cakep ya kan? Dia tuh kayak udah tajam kayak bro lu cowok udah nggak usah ngapa-ngapain lah, dude you're a musician, you're in a band, don't do anything kayak gitu. Tapi dia kayak nggak bisa with gue pengen gitu. Sampai yang kayak oke whatever. Taunya aku Kevin langsung. Kevin lagi makin rambutnya diacak. Emang iya? Apa tuh? Emang pengen bikin tirus? Dikit aja. Paling ntar olahraga aja sih. Gak apa-apa, nanti kita cari endorsan buat Kevin. Tunggu, kalau kamu juga pengen nanam apa? nanam cabe. Ada nggak Raka? Apa tuh? Yang pengen kamu apa gitu, kamu juga ikutan perawatan? Katanya ditanam. Cabe. Cabe aja ya, di bibir biar pedes kayak aku. Fitnah atau fakta? Oh Raka akhirnya ya. Kalau kamu itu sempat agak pesimis kalau Viaratel bisa jalan lagi dengan mulus karena Kevin itu sibuk sama project-projectnya yang lain, sama cewek cowok, sama cowok-cowok lain, yang dari Jepang lah, yang dari inilah, yang itu sebenarnya pesimis aku meraka ya. Kita atau fakta Raka? Kalau aku sih bukan mikir pesimis gitu ya, cuman lebih mindsetku udah ganti. Maksud aku awal ngeband emang buat hobi kan, buat fun gitu. Jadi sekarang aku nggak pengen consider Viaratel untuk main income gitu. Maksudnya nggak pengen ini sebagai pemasukan utamaku. Jadi aku ya tetap menganggap ini sebagai hobi dan untuk hidup bergantung dengan yang lain gitu. Misalnya bisnis lain atau kerjaan lain gitu. Jadi aku sekarang anggap Viaratel tetap prioritas sebagai ya kita gede dari sini dan semua ada karena Viaratel juga. Jadi second income kamu adalah dari Viaratel. Gimana maksudnya? Bukan, jadi gimana ya, kayak ada bisnis atau kerjaan yang lain, cuman aku nggak ngandelin duit buat di Viaratel emang karena aku seneng purely aja seneng bermusik. ngeband. Kamu emang bisnis apa lagi di luar sana? Banyak. Apa namanya, ada lah usaha-usaha kecil aja. Usaha-usaha jadi kecil. mencoba. Jadi ya intinya ngeband buat hobi aja, buat fun. Jadi yang dipikir santai aja lah gitu ya. Betul. Fitnah atau fakta sama ada apa? Hooker. Oke baiklah kita ya. Fitnah atau fakta kepada Kevin? Kalau ini nggak ada hubungannya sama Viaratel. Apa tuh, Bu? Ini ada hubungannya sama kamu. Setelah yang satu ini kita tanya. Rufi, Rufi. Fitnah atau fakta kepada Kevin? Yes. Ya baiklah ya. Bahwa kamu tuh kan kemarin udah terakhir datang ke sini bilang katanya sudah ada rencana serius mau menikah sama Vici. Tapi padahal sampai sekarang kamu tuh belum berani ngomong sama papa dan mama kamu. Fitnah atau fakta?
Jawab jujur, ayo Kevin jujur. Jadi saya tuh sebenarnya punya plan kalau untuk merit tuh nabung dulu gitu loh. Oh iya. Maksudnya, Tapi masalahnya ada kesebar dia publish gitu loh. soalnya ada giring opini gitu ya, sayanya keseret juga sih. Oh, iya, Tapi iya. ya udahlah maksudnya. Jadi kemarin lo Kan pada dasarnya emang pengen. Oh, pengen. Jadi ya. Tapi nggak sekarang gitu. Saya nunggu sampai cash flow-nya bagus gitu. Cash flow-nya bagus. Jadi ketika ada masalah cash flow macet itu, oh kamu agak Jadi kan ada dua kan, orang yang istilahnya merit baru rezeki atau rezeki dulu baru merit. Nah, saya lebih penganut yang cari rezeki dulu baru merit. oh gitu. Terus jadi kemarin pegangan dulu. Pegangan dulu. Nggak usah terlalu dipikirin. Wih. Jadi waktu kamu kesini ngomong, oh ya mau nikah serius kan, mama kamu ini apa nih gitu ya? Itu gimana tuh? Ya gitu. Tapi mama santai sih, Mama santai. nggak pernah yang santai deh kayaknya. Kayaknya santai. Coba kita langsung tanya saja sama mamanya, silakan mamanya santai nggak sudah mama. Ada mama. Waduh. Thank you nih Rumpi nih. Tepuk tangan dulu dong. Halo tante. Ya udah, ini kalau mamanya datang, anak-anaknya pasti langsung manggil Penny Rose-nya ada 2 nih. Ini Penny Rose-nya 2 nih kalau ada. Tante Penny, silakan duduk. Thank you loh Mbak diundang nih Mama. Kenapa emang? Kangen juga. Aku tuh belum ketemu dia 10 hari. Ya. Nanti ketemunya di sini. Ketemu 10 hari terus tiba-tiba dengar kabar dia ada. Soalnya kalau dia datang kita nggak ngomong semuanya. kita diam aja. Dia aja gitu ya. Kan tante aneh ya, masa tiba-tiba udah publish ya ngomong mau merit ya, nggak ngomong. Apa? Orang lagi ngomongin apa sih? Tuh males berarti Pir, males bro. Jadi kita ngomongin mama aja ya. Kita ngomongin mama ini yang dari masa ke masa mudanya kayak apa. Kita cek coba lihat. Ada fotonya mama. Ngomongin aku juga. Mama tuh model hits di zamannya ya kan. Albumku itu. Oh ini album ya? Oh iya album tapi dulu kan ada ya Terlanjur Sayang ya kan. Kevin masih kecil-kecil. Kevin kamu kalau lihat foto ini kamu tuh paling suka mama tuh pas yang lagi apa? Yang lagi nemplok di tembok. Iya enggak. Itu awkward banget. Gue kayak aneh gak sih ngomong gitu. Semuanya cantik lah. Yang ini Kevin lagi hamil Tristan tuh. Yang hamil? pertama sih ya, pertama lah. Yang pertama. Paling muda ini. Yang paling itu paling Terlanjur muda. Sayang itu ya. Paling muda. Ya. Itu Kevin umur 4 tahun. Oh, Kevin umur 4 tahun. Si digendong-gendong ikut nyanyi kemana-mana. Dan ini pertama kalinya nyanyi juga ya, secara Albumnya. profesional. Oke, baiklah. Kalau yang ini yang jangan pernah tinggalkan. Mana itu 2001 itu. Oh masih lumayan baru ya? Baru. Kan ada lagi 2015. Oh 2015. Masih ada. Oh iya masih ada, produktif sekali. Lilis Java itu. Oke, coba kalau kita bandingkan ya. Memes ini mana yang wajahnya di antara perempuan-perempuan yang berikut ini akan kita tampilkan? Mana yang wajahnya mirip sama Memes? Kenapa mesti Kevin? Kan Widi juga banyak. Widi juga banyak. Widi kemarin udah. Widi juga banyak. Rakanya belum. Rakanya belum. Gak ada apa-apa. Koleksi banyak kan Widi. Mana yang paling mirip Kevin? Gak ada lah. Gak ada lah ya. Mamanya kata mama. Yang mirip mama yang mana mah? Gak tahu. Tapi kalau dikumpulin semua seru juga ya. Dia Emang nantangin lo lagi. nyanyi seneng. Emang Bikin Kevin seneng partai. aja. Semua dijajarin. Ma, Paling mirip. Mama kan punya anak yang udah berbisnis, udah semakin dewasa. Kemarin terdengar dia mau menikah sebagai ibu. Apa yang dirasakan? Setelah berikut ini kita akan bahas. Jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.